Jadi bukan hanya saya, ada wanita-wanita lain banyak sekali yang mengaku menjadi korban. Banyaknya ini banyak Saya sekali. sampai mual loh kalau bahas ini tuh, ya Allah. Saya kalau ngebaca DM kalimatnya tuh saya sampai mual muntah. Aduh, tidak beradab sama sekali lah intinya. Iya, tapi dengan ketika Zeda akhirnya speak up, kemudian semua banyak muncul. Ya, Lebih dari 4? lebih. Gus ini udah tahu, udah baca semua chatnya tadi. Nggak boleh dipublikasikan. Yang penting bukti-bukti chat itu tadi udah dibaca Gus Rofik juga, udah dibaca para penyidik juga. Oke, tapi Mbak Zeda kenal nggak sih dengan perempuan? Sama sekali nggak, berarti hanya melalui DM itu Saya dia juga mengaku. tidak mencari tahu. Allah yang membuka semuanya. Mereka menghubungi saya, mendatangi saya, mencari saya, mengadu, mencurahkan isi hatinya bahwa mereka juga diperlakukan dengan tidak beradab. 11-12 dengan saya, seperti yang Artinya saya dengan alami. kekerasan yang Mbak Zeda alami juga. Ya, ada yang dinikahin cuma sehari, ada yang dipacarin, ya bermacam-macam variasi lah, banyak sekali. Gimana sih Gus melihat hal ini? Mungkin sebagai dalam sisi agama lah, perspektif Islamnya seperti apa nih? Pertama, saya ngiri sekali sih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti mentransfer energi positif ke Mbak Zeda yang kemudian sekarang sedang dalam posisi lemah. Jadi menurut saya seluruh orang Indonesia harus melihat dan mentransferkan energi positif supaya lebih kuat dan mendapatkan keadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, urusan poligami sesuai syariat agama. Memang poligami itu dibolehkan. Ayat Al-Qur'annya jelas, ada surah An-Nisa ayat 3 itu. Cuma kan ada penekanan kalimat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak bisa adil, harus satu. Itu penekanan kalimat jelas dalam Al-Quran. Tapi memang manusia kan tidak pernah bisa adil sebenarnya kan? Minimal ikhtiar untuk bisa maksimal adil. Kalau ikhtiarnya juga nggak ada, bahkan terkesan mengenyampingkan syariat agama, apa sih? Harus adil-adilan. Kan seolah-olah kayak gitu. Ini kan seolah-olah kayak gitu. Ini bagi saya, ini justru mencabik-cabik ajaran agama yang namanya poligami. Itu namanya mengambil kesucian nama agama untuk perlakuan yang buruk. Dan itu nggak boleh. Apalagi beliau ngakunya kan sebagai cucu Nabi. Itu masalah besar loh. Menurut saya masalah besar. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Ketika mereka mengklaim sebagai manusia yang suci, kan klaimnya kayak gitu. Wa yutahhirukum tathhiro. Banyak dari orang-orang habaib itu yang mengatakan bahwa mereka itu wa yutahhirukum tathhiro, disucikan. Lalu kemudian menerima fakta-fakta kayak gini, itu kan batal klaiman-klaiman itu. Jelas. Teoris keren apapun ketika dihadapkan dengan fakta itu nggak bakalan mempan, nggak bisa. Faktanya buruk kok, masa iya ini benar. Artinya klaiman itu buruk. Di sini saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai ada korban-korban yang lain karena dalil kesucian yang mereka utarakan lalu terberdaya. Tuh. Karena kan bukan satu. Banyak. Artinya ini kemudian harus kita terangkan kepada publik. Jangan awam-awam banget lah. Jangan terberdaya, terbodohi hanya dengan klaim-klaim yang tidak berdasarkan dalil yang jelas, tanggung jawab. Dalil dia ketika menikahi Mbak Zeda itu apa? Tuh, sehingga Mbak Zeda kemudian mau kan itu ya. Mungkin juga itu yang diterapkan kepada orang perempuan lain. Modusnya ya. Modusnya apa? Apakah cinta atau apa gitu? Atau ada narasi-narasi agama sehingga kemudian Mbak Zeda tertarik? Oh iya nih. Gak apa-apa kan? Waktu Mbak Zeda gimana nih? Rayuan gombalan. Rayuan seorang Habib untuk rayuannya apa? Kalau saya boleh flashback, Zeda kan ingin memperdalam agama ketika itu. Rayuannya ya itu tadi, kita ke surga bersama-sama. Kamu saya bimbing ke surga segala macam.
oh, oke, why not gitu loh. Saya dalam proses hijrah gitu. Saya juga saat itu membutuhkan suami yang soleh, yang paham agama agar bisa membimbing saya untuk berhijrah gitu. Tapi ternyata poligami yang dia jalankan itu benar-benar jauh dari syariat. Bukan jauh dari ekspektasi saya ya, bukan. Tapi jauh dari syariat yang Allah atur, yang Allah perintahkan. Jauh di bawah standar. Ke surga bareng-bareng ya, Mbak? Iya. Siap. Ya, seolah dia memegang kunci surga ya, ngajak ke surga Itu bareng-bareng. masalah besar menurut saya. Mungkin niat awalnya nggak tahu, kan kita nggak tahu nih, niat masing-masing. Mbak Jeddah mungkin inginnya benar-benar ke surga bareng-bareng. Nah itu otaknya di dalam kepalanya apa? Ketika Mbak Jeddah, ayo ke surga bareng-bareng. Ini, ayo ke mana bareng-bareng kan? Nggak tahu kita. Lalu kemudian proses di jalannya seperti ini berarti bukan ke surga bareng-bareng memang di awalnya. Kalau dia kan itu ya. Jangankan Habib, yang muslim, bukankan muslim, manusia mengucapkan seperti itu buruk sekali, Pak. Gak bisa menurut saya, itu menghinakan perempuan, itu menghina banget perempuan. Jangankan cucu Nabi, seorang muslim, apalagi seorang muslim, seorang manusia, kita dalilnya manusia, bukan berbicara Islam, bukan berbicara tentang turunan Nabi, berbicara manusia yang melakukan komunikasi seperti itu menghina menurut saya. Saya lihat loh. Melihat hal ini, merasa ada pencemarankah terhadap agama Islam? Oke, menurut saya ini bagian, termasuk ya, bagian daripada pencemaran nama baik agama. Saya, opini saya. Kenapa? Karena yang pertama, syariat poligami itu ada dan benar, diatur dengan baik. Lalu dia pakai syariatnya, dia pakai namanya, dia pakai kesuciannya. Lalu di tengah jalan digunakan untuk memperdaya, menyiksa, bahkan sampai orang yang disiksanya mau bunuh diri. Itu kan apa? Jadi itu. Berarti ada pencemaran terhadap agama, ada unsur itu ya? Ada unsur itu. Karena bukan ke satu. Kalau ke satu, oke, mungkin ini kesalahan aja di tengah jalan karena tidak cocok. Ini kan ini. Oh, banyak. Bermunculan. Artinya ada niat buruk menggunakan syariat. Kalau hanya satu, mungkin istri ke satu, kedua, dua. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 10. Mana? Jadi sistemnya bukan poligami, tapi poliganti ya. Poliganti. Gus menyinggung tadi soal syariat poligami. Ini kayaknya penting juga buat perempuan-perempuan yang mungkin berniat mau dipoligami atau memang sudah dipoligami supaya nggak ada simpang siur nih. Oke, jadi sebetulnya menggiurkan sekali urusan poligami ini karena janjinya surga. Ini menggiurkan buat siapa nih? Menggiurkan buat orang yang tanpa berpikir ulang. Oke lah, yang penting masuk surga, kita dipoligami aja. Tanpa menghitung apakah si laki-lakinya mampu adil atau tidak, kitanya benar-benar ikhlas atau tidak. Itu mestinya menjadi variabel pertama sebelum kita mau masuk ke ruang poligami. Jadi bukan surganya dulu, tapi kitanya siap atau tidak. Itu. Karena kalau kemudian kita tidak siap, lalu mengharapkan surga, enggak dong. Harus ada keikhlasan kok. Harus ada kepasrahan. Jadi itu dulu yang harus kemudian kita pertimbangkan. Variabelnya itu dulu. Harusnya kepada para wanita, silahkan mau poligami segala macam, silahkan membolehkan suaminya poligami. Yang penting sudah siap atau tidak. Itu dulu. Kalau sudah siap, baru kita ke jenjang yang lain surga.